Di sini akan kita sampaikan kira-kira kesibukan apa yang harus kita kondisikan mulai sholat fajar tiba sampai nanti datangnya waktu kita tidur. Yang pertama, amalan yang harus kita kondisikan seusai mengerjakan sholat subuh itu jangan sampai orang itu membiasakan tidur, karena tidur seusai sholat subuh hukumnya makruh. Jadi kalau makruh seharusnya ditinggalkan. Terus nggih dipaksa jangan sampai tidur. Disibukkan dengan apa? Dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang masuk ke area taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama mengatakan, jikalau seandainya ada seseorang dikasih pilihan, ada orang ini bisa ibadah semalam suntuk, jadi malam tidak tidur, tapi seusai subuh dia tidur. Dengan orang semalam suntuk dia tidur, bahkan mungkin nggak tahajud, tapi malam subuh dia tidak tidur, bisa melakukan ibadah sampai munculnya matahari. Mana yang lebih utama? Apakah tadi yang subuh, yang malam suntuk ibadah tapi setelah subuh tidur karena ngantuknya, ataukah enggak tahajud karena tidurnya tapi seusai sholat subuh dia bisa memakmurkan sampai isya? Ulama mengatakan pilih yang kedua. Pilih yang kedua berarti apa? Ya, makmurkan seusai sholat subuh sampai isya, tapi tetap tahajud. Tetap tahajud, walaupun 2 rakaat. Alasannya kenapa? Karena memakmurkan waktu seusai sholat subuh itu merupakan waktu di mana Allah Ta'ala membagi-bagi rizki jasmani. Rizki apa? Jasmani. Kan rizki ada 2, ada rizki jasmani, ada rizki rohani. Kalau letak waktu yang paling tepat agar kita diberi oleh Allah Ta'ala sehat, diberi oleh Allah Ta'ala ketenangan, diberi oleh Allah Ta'ala kenyamanan, dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki yang bersifat jasmani, maka jangan sekali-kali tidur seusai sholat subuh. Ditahan, diusahakan mungkin dengan kopi, dengan apa. Kata orang Jawa, ojo turu esok-esok. Terus ini dipangan apa? Buatan pangan nentok. Dipatok ayam. Dan itu hukumnya makruh. Tidur seusai subuh makruh. Tidur seusai asar garai cepet gila. Jadi nek pengin gila cepet, istiqomah tidur selepas asar cepet nih. Dan tidur yang paling baik sesuai dengan sunnah itu kalau bisa tidur sebelum zuhur, namanya qailulah. Kalau bisa. Rata-rata para pekerja tidak bisa, kadang-kadang nggak tidur, gitu. Tapi kalau seandainya ada orang pilih mana, bisa tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur, maka pilihlah tidurnya para anbiya. Tidurnya para anbiya itu sebelum zuhur, namanya qailulah. Dikatakan qailulah karena dengan sedikit saja
itu sudah bisa membantu orangnya untuk bisa tahajud. Cuma kalau kadang-kadang guyon kali santri, kalau zaman sekarang namanya bukan qailulah, tapi dipanjangkan qailulah. Dipanjangkan karena nggak cukup setengah jam, molornya 3 jam, 4 jam. Ini, terus kita kembali. Ayo, patus barokah rezeki di mana waktunya antara sholat subuh sampai isya. Alhamdulillah di daerah Gresik sekitarnya ini, masya Allah, setiap lepas sholat subuh rata-rata masjid musola ada kegiatan. Dari sekian kegiatan jenengan sakit patus kegiatan sing paling saya ada, maaf nggih, tadarusan, ada zikir, monggo untuk matimu, ada tadarusan, ada zikir, ada i'tikaf, ada i'tikaf. I'tikaf niku duduk zikir mboten, membaca Quran mboten, yang penting duduk, pokoknya tidak keluar dari area i'tikaf. Ada yang namanya majelis ilmu. Dari 4 ini, nek jenengan saged pilih majelis ilmu daripada tadarusan, daripada zikir, daripada i'tikaf sendirian. Kenapa? Monggo, ada Fauzi. Ini pun niki tempat i'tikaf jenengan tuh mriki. Monggo niki pun niki. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan dengan datangnya tiang-tiang dari masjid musola ke musola Darussalam, mudah-mudahan tambah ukhuwah kita, tambah silaturahmi kita, dan tambah imun kita untuk menjaga kesehatan. Amin ya rabbal. Kenapa kula aturake? Karena kalau untuk masalah pahala semuanya dapat. Baca Quran kita dapat pahala, zikir kita dapat pahala, i'tikaf pun juga dapat pahala. Tapi kalau majelis taklim ada nilai tambahan. Selain dapat pahala, kita dapat ilmu. Kalau Quran, apalagi maaf, kalau kita tidak tahu, mungkin dapatnya cuma pahala baca. Zikir di mana saja bisa, kapan saja bisa. Tidak harus selepas sholat subuh. Apalagi i'tikaf. I'tikaf tengok-tengok tok niku, zikir mboten, Quran mboten, kapan saja bisa. Tapi pilihlah dari sekian pilihan, nek saged pilihlah majelis ilmu. Karena ada nilai tambahan, nilai napa? Nilai ganda, yaitu tambahnya ilmu. Mantun niku jenengan kalau bisa jangan tinggalkan sholat isyraq, dan isyraq ini sholat tersendiri tanpa ada kaitannya harus memakmurkan waktu antara sholat subuh sampai artinya ngeten, Ustaz, karena saya ada kesibukan, tidak bisa saya tinggalkan, saya harus keluar dari masjid. Setelah sekian waktu datang isyraq, saya sampai rumah, kemudian saya sholat, atau mungkin di pertengahan jalan sholat, boleh. Jadi sholat isyraq itu sholat tersendiri, tidak ada kaitannya harus memakmurkan. Bahkan mungkin tadi yang ceritanya tidur tadi loh, karena malamnya ngelembur, akhirnya mantun subuh tilam, pas isyraq bangun, silakan Anda sholat. Cuma fadilah haji dan umroh gak dapat. Haji dan umroh hanya didapatkan bagi orang yang memakmurkan selepas subuh sampai isyraq. Ini gandengan nih, syaratnya harus subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah, kalau bisa jangan keluar dari tempatnya, kecuali kalau keluarnya untuk hal yang lebih utama. Semisal, mriki mantun subuh nggak ada kegiatan,
oh ternyata di masjid itu ada kegiatan, waduh saya harus keluar, silakan, karena ada keluarnya untuk lebih lebih mulia, yaitu karena hadir majelis taklim, dan itu tidak memotong daripada syarat dianjurkannya sholat isyraq. Nah, ini kulo perhatiake nggih, guru saya sendiri itu Habib Umar yang kemarin datang ke Jakarta, ke Indonesia itu, masya Allah, dia ini nggak pernah meninggalkan namanya Darus Fajar. Darus Fajar itu pengajian selesai sholat Fajar subuh, bahkan kemarin 3 hari di Istiqlal, kemarin 3 hari di Solo, selepas sholat Fajar berusaha ngajak masyarakat jangan sampai apa tujuannya, biar tadi kita dapat kebagian rezeki, namanya rezeki jasmani. Artinya dengan itu saja, kalau jenengan memakmurkan pulau kinten luwih sehat sing jalan-jalan langsung. Jalan-jalan itu kadang-kadang ya jalan-jalan ya niatin delok apa wallahu a'lam. Tapi kalau jenengan duduk ini aman. Nggih, aman. Nggih, kadang-kadang saya lihat itu subhanallah. Mantun sholat subuh, maaf, kadang-kadang pagi-pagi sudah bisa jalan-jalan Pak, tapi subuhnya gak ono. Kan aneh Pak, aneh. Jadi dia bisa bangun bukan karena subuh, karena ingin jalan-jalan. Ibu kenapa? Nah, cuma kalau kita lihat di dalam hadis-hadisnya, tidak ada amalan sing paling sahih selepas sholat subuh sampai isyraq melebihi memakmurkan dengan ibadah tanpa kita menyalahkan, tanpa kita merendahkan. Ya, sampai saya sendiri di kota Hadramut sekian puluh tahun itu nggak pernah lihat kapan matahari muncul kapan matahari tenggelam. Karena di saat matahari muncul kami berada di area ibadah, saat matahari tenggelam kami pun juga duduk di area ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantun isyraq sampai zuhur jenengan bebas sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Nah, dalam kesibukan itu sampai zuhur diaturi oleh Imam Ghazali, silahkan mau kesibukan apa, yang penting hal-hal yang mubah. Cuma kalau bisa diaturi dengan niat-niat tertentu. Mau silaturahmi, mau kerja, mau buka apa saja silahkan. Kalau dengan niat ini maka akan terhitung ibadah. Cuma jangan sampai meninggalkan sholat penarik rezeki. Napa niku? Duha. Sholat la faqra ma'ad duha. Tiang niku nek istiqomah ngelampai sholat duha, insyaallah tidak akan mengalami yang namanya kefakiran. Bahkan orang yang selalu mengistiqomahkan sholat duha akan terhindar dari gangguan anak-anak setan. Jadi setan itu yang duwe anak barang, Pak. Ya, kalau orang itu membiasakan sholat duha akan terhindar dari gangguannya anak-anak syaitan. Nah, waktu yang paling bagus untuk duha itu jenengan diaturi kurang lebih nggih teng mriki jam 9.10. Jam 9 jam 10 nggih, usahakan supados setara dengan mendekati waktu asar. Sehingga kalau jenengan pilih waktu itu, sehingga setiap hari jenengan bisa membagi siang, setiap 1/4 dari siang ada sholat. Oke, lihat ya nggih, mantun subuh 1/4 duha, setelah duha 1/4 napa? Duhur, setelah duhur 1/4 asar, setelah asar 1/4 maghrib. Nah itu. Walaupun boleh-boleh saja kalau kita mau duha langsung seusai isyraq. Bahkan mungkin ada pendapat isyraq itu pun juga namanya duha. Duha pun juga isyraq. Cuma lebih afdolnya kalau ibadah kita ilmuni. Cari ibadah yang paling afdol. Seperti tadi saya sampaikan.
memakmurkan makmum subuh, apa yang harus kita lakukan? Pilih ibadah yang paling afdal, yaitu hadir majelis taklim. Sami waktu duha kapan? Bebas. Waktunya itu mulai isyraq tiba sampai menjelang zuhur, itu waktu duha. Cuma dari ini waktu sing paling afdal saya inggih menika waktu jam 9, jam 10. Kalau di dalam hadis itu patokane, kalau onta itu sudah bangun dari tanah, berarti itu masuk waktu afdalnya sholat duha. Kok bangun? Iya, karena sudah mulai panas. Jadi tanahnya mulai apa? Panas, akhirnya ontane bangun. Teng Indonesia kados onta teng pundi jeneng. Iki pakai patokan jam, perkiraan antara jam 9 jam 10. Nah niki jangan sampai ditinggalkan. Sekali lagi kula kalih panjenengan sebagai tiyang sepah, ada di sini yang sebagai kakek, gimana betul? Nah, niku jenengan niati nabung damel keturunan masa depan. Setiap jenengan amal kados ngeten niki sing paling penting niki jenengan niati. Niat nyuwun keturunan ingkang saleh. Nggih. Sebab kacang lanjaran biasanya gak ada sangka lanjaran. Lanjarane ngalor gitu, biasanya kacangnya melok. Nah, kacangnya lanjarane ngalor kok kacangnya ngidul lagi. Kacang model opo salah jalur. Nek buah itu jatuh dari pohon, insya Allah nggak jauh dari pohonnya, kecuali kalau digondol itu subhanallah. Kula perhatiake niku subhanallah, ternyata dampaknya sangat baik. Kalau kita sebagai orang tua, dari sekarang kita perhatiake untuk menjaga istri, itu biasanya nurun, napa? Nurun. Tidak jauh dari orang tua, termasuk juga duha. Bahkan ada sebagian di daerah Gresik ini subhanallah, keturunan ini seneng suke-suke, keturunan ini suke-suke, anaknya suke, putunya juga suke. Kok tak ngerti kok sakit? Mbah Biyen nggak pernah meninggalkan duha. Mbah Biyen nggak pernah meninggalkan duha. Khusus yang wis pensiun, insya Allah sakit, monggo digalang. Kita ini sudah masuk umur jenengan nih, kalau tasih batang pulau masih 40-60, berarti tanggung diarah ini buat tentang mriki Pak. Bukan usah ikut-ikut yang di luar sana. Selama kita bisa, apalagi kita yang hadir majelis, tak, intinya pengajian bukan sekedar ilmu kita cari, tapi mengamal. Engko lak metu santene napa? Bahasane apa kula? Engko metu santene nek diperes itu metu napa? Datang orang beli, Mbak, beli jus apa? Jus jeruk, tapi ampun di blender. Piye carane? Beli jus jeruk kok gak oleh di blend? Yuk, inti saya ini gak keluar. Kalau kalian panjang ingin inti saya ini keluar, gak siap diperes. Nanti diperes, gak siap kudu kangelan. Siap apa? Kangelan diperes, nek diperes insya Allah napa inti sari keluar. Kenapa nggih? Nggih. Nek kelapa diselep kemudian diselep tok boten diperes napa saged intine? Boten saged kedah diperes. Lah, maksud diperes niki saatnya kula kalih panjenengan dikasih oleh Allah taala untuk nambahi napa? Nambahi sing asale 2 rakaat nambah pinten? 4. Ngoten lho, Pak. Sing asale tahajud 2 rakaat nambah pinten? 4. Sing asale ngajine saulang pisan nambah pinten? Tambahi. Niku akan keluar nanti santene. Bayangin, niki perempuannya. Berarti kalau dengan 10 juzuk berarti 3 hari hatam. Kayak nopo nggih griyane. Rumah Masya Allah 3 hari hatam, 3
3 hari hatam. Loh, kalau Al-Baqarah saja dibaca itu 3 hari setan nggak bisa masuk lupa Al-Baqarah. Bagaimana dengan Al-Quran secara utuh? Nah, cuma sistemnya jangan langsung geradak. Mungkin langsung geradak biasanya main nafsu. Artinya gak suwe biasanya pedot. Loh nggih. Tahu kayak gini besok mau mengamalkan langsung 10 juzuk, besok terpapar kan apa? Kaki ini linu, bukan digalang. Bahkan guru saya niku sehari semalam tidur cuma 2 jam. Tidur pinter? Kok sakit nih? Kata beliau, ini bertahap, latihannya bertahap. Jadi seminggu dikurangi sekian, sebulan dikurangi sekian. Dan jadi kan sakit mengamalkan. Bukti ini mungkin sebagian yang ngaji ngoja. Karena apa? Sudah latihan. Jadi kedah dilatih, kedah dibiasakan, akhirnya menjadi terbiasa. Sekali lagi pilih pundi 10 juzuk napa qul ya al-kafirun. Pun masuk sholat duhur, mantut sholat duhur sampai asar. Ini juga termasuk hal yang perlu untuk kita kondisikan. Di situ ada amalan dengan baca 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Antara zuhur dengan sholat asar itu juga termasuk zikir untuk memperlancar rezeki. Pun apa nggih? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin, ditutup terakhir Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin, dibaca 100 kali bebas. Yang penting antara zuhur sampai nopo asar. Lah waktu niku jenengan monggo manfaatkan. Kalau memang jenengan waktunya istirahat, sekali lagi ini hal yang mubah. Kita belajar, jangan sampai hal mubah hasilnya tersia-sia. Diniati. Napa niate? Niat sebagai sarana untuk mempermudah sholat tahajud. Sebagaimana orang sahur akan kuat untuk melakukan puasa. Ono wong sahur iyo gak poso, kan aneh Pak. Sahur iyo tapi gak po. Nah, kalau mau kuat puasa makan sahur. Sama kalau orang biasa pengen tahajud, syaratnya satu, usahakan siangnya harus tidur. Kalau toh seandainya nggak tidur, minimal tidak bermaksiat. Karena maksiat di waktu siang itulah yang menyebabkan beratnya seseorang melakukan tahajud di akhir malam. Ini fakta membuktikan. Tidak harus tidur. Bahkan ada pendapat makna qailulah itu tidak harus tidur. Yang penting saat-saat itu jangan sampai melakukan suatu maksiat. Dari syaratnya siang digunakan untuk tidur atau sebelum zuhur. Kalau nggak bisa, minimal jangan bermaksiat. Yang kedua, kata Imam Ghazali, makan ojo akeh-akeh. Kakean biasanya 12 sampai as-sholatu khairum minan naum. Lagi syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga, jaga makanannya dari hal-hal yang mengandung Insya Allah syarat ini akan membantu seseorang supaya mudah untuk melakukan sholat tahajud. Niku antara zuhur dengan sholat. Adapun qobliyah ba'diyah sering saya sampaikan, kalau bisa qobliyahnya 4 rakaat zuhur, ba'diyahnya 4 rakaat. Tapi kalau qobliyah usahakan afdolnya langsung 4 kali rakaat. Kalau qobliyah zuhur langsung 4 kali rakaat, kalau ba'diyahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Dari mana? Seperti inilah apa yang disampaikan oleh dan diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qobliyahnya langsung 4 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Tapi kalau ba'diyahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Lah nek saged khusus hari Rabu. Hari napa? Rabu, jenengan fokuskan antara zuhur dengan asar, memperbanyak doa.
Karena di antara sir yang ada di dalam sholat, sir di antara rahasia yang ada di hari Rebu antara zuhur dengan asar adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW doanya pernah diijabahi oleh Allah ketika perang Ahzab. Beliau doa di hari Senin, belum ada tanda terkabulkan. Dilanjutkan doa hari Selasa, belum ada tanda terkabulkan. Pas hari Rebu mantun sholat zuhur sampai asar, doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus fokus, kalau sudah datang hari Rebu, jenengan manfaatkan mantun zuhur sampai asar, enggak ada hajat nopo mawon. Kalau bisa kondisikan di waktu mantun zuhur sampai asar di hari nopo. Mudah-mudahan dijabahi oleh Allah. Asar sampai maghrib. Apa niki? Asar sampai maghrib. Biasanya jenengan apa nih? Ngopi. Ini termasuk juga waktu yang barokah antara asar sampai maghrib, wabil khusus hari Jumat. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, kalau sudah selepas asar hari Jumat sampai maghrib beliau ibadah hari Jumat. Bahkan ada sholawat khusus yang sering saya sampaikan, namanya sholawat apa niku? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 80 kali. Kalau dibaca pas saat itu, dosa 80 tahun dihapus oleh Allah. 80 tahun, dosa 80 tahun dihapus oleh Allah. Guru kami pernah menerangkan, lah kalau ternyata umurnya nggak sampai 80, tapi nasib sisa pahala diberikan kepada keturunannya. Loh, kembali kepada kakek sing soleh dia, bapak sing soleh. Dari kakek sing soleh manfaat untuk cucunya, bapak yang soleh manfaat untuk anak-anaknya. Bayangin, sholawat hanya 80 kali, tapi kalau pakai an-nabiyil ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 80 kali pas waktunya saat Fatimiyah, lepas sholat asar hari Jumat sampai maghrib, dengan baca mungkin 10 menit, seperempat jam, fadilahnya 80 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokai maca sholawat. Adapun hari-hari yang lainnya, okay, jenengan saged maos surat Al-Waqiah. Surat apa? Surat Al-Waqiah. Walaupun ada hadis menerangkan Waqiah dibaca tiap malam, tapi ada sebagian ulama beliau melazimkan baca Al-Waqiah selepas sholat asar. Ditanya, wahai imam, dengan kitab lagi, tuh kan hadisnya mantan subuh, kok jenengan mantan asar? Iya, karena aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW mengajari aku untuk membaca surat Al-Waqiah selepas sholat asar, sehingga kami di pondok pesantren waqiahnya nggih selepas sholat asar nggih malam hari. Mudah-mudahan dengan waqiah yang kita baca rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Kalau nggak bisa, maka jangan tinggalkan waqiah setiap malam. Tiap malam sebelum tidur, kalau bisa baca surat Al-Waqiah, karena hadisnya jelas, lam yusibhu faqrun abadan, tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Sampai ada salah satu sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud niki keturunannya cuma putri-putri tok, bukan gak ada putra. Jadi putri tok niki keturunan ini. Beliau dalam kondisi sakit diziarahi oleh para sahabat, di antara sahabat Utsman bin Affan. Ketika sampai di sana, ternyata warisannya semuanya dihibahkan. Bahkan keturunannya nggak dapat yang namanya harta warisan. Ya, otomatis atas keriduan mereka. Karena itu haknya. Ditanya Ibnu Mas'ud,
Ini anakmu perempuan-perempuan, kok kamu tidak tinggali dunia toh? Ketika kamu meninggal dunia bagaimana nasibnya? Dijawab, niki imani sahabat, sudah aku tinggalkan warisan Rasulullah. Apa itu? Aku ajari cara membaca surat Al-Waqiah. Bukan sekedar membaca tahu, cara membaca surat Al-Waqiah, dibaca, difahami, dihayati. Niki kuwate imani napa para sahabat pun nonton asar sampai maghrib. Sebelum maghrib kalau bisa 5 menit 10 menit nek saged sudah standby di masjid mushola nek saged napa mboten niki insyaallah. Sambil membaca istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal. Barang siapa yang bisa melazimkan, maka orangnya yang membaca itu akan mendapatkan pahala sesuai bilangan mukmin mukminah sedunia. Masya Allah. Lafalin apa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau jenengan baca nih, maka di saat itu Allah Ta'ala memberikan ganjaran panjenengan sesuai bilangan orang mukmin laki-laki dan perempuan sedunia. Berapa jumlahnya? Masya Allah. Imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sakit diamalkan. Nah, itu cara membacanya. Kalau bisa sebelum nopo maghrib tiba, mantun maghrib sampai isya seperti ini. Kalau memang ada majelis taklim, kula aturi malih, pilihlah majelis taklim karena ada nilai-nilai tersendiri. Apalagi sering saya sampaikan itu fadilahnya di atas sholat 1000 rakaat. Di alian ini alhamdulillah totalnya kurang lebih 50 sekian, berarti 50.000 satu bulan. Masya Allah. Semuanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa istiqamah dan mudah-mudahan amal kita selamat dari sifat riya, sifat ujub, sifat bangga, dan mudah-mudahan dicatat termasuk orang-orang yang ikhlas ketika beramal. Amin ya rabbal alamin. 6 rakaat antara maghrib dengan isya yang kita kenal dengan sholat nomor awabin, fadilahnya 12 tahun ibadah 12 tahun. Mantun isya sampai subuh. Okay. Jangan biasakan ngobrol sing boten-boten. Jangan biasakan ngobrol sing boten, hukume niku makruh. Yang niku nek mantun salat isya sebelum tidur, kalau bisa waktunya digunakan hal-hal yang baik. Ustaz, saya ngobrol majelis mana nih bahasanya kamu? Ngerumpi napa-napa, mboten napa-napa. Nyangkruk jagongan, mboten napa-napa. Yang penting tidak mengandung napa haram. Cuma wonten sing luwih sae lebih baik tidur. Karena hukumnya napa makruh, lebih baik dihindari. Jadi berbicara yang tidak ada faedahnya untuk urusan akhirat selepas sholat isya niku hukumnya napa makruh. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab itu mereka itu justru tidurnya di awal waktu. Jadi mantun sholat isya mungkin sejenak sama keluarga apa, kemudian udah nggak ada kegiatan tapi bangunnya jam 2. Bangunnya jam 2 itu sudah ketinggalan akeh dari karipan. Jam 2 karipan kerinan jam 2. Masya Allah. Jadi jam 2 sampai subuh itu makmur, rumahnya diisi dengan ibadah. Cuma sekarang zamannya sama nggih, wallahu a'lam. Kadang-kadang bergadang sampai jam pinten, wallahu a'lam, akhirnya salate subha
subuh plus duha. Jadi duha berkunut begini ku subha, naudzubillah. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Nggih, sekali-kali kita ngaten iki santai-santai, mudah-mudahan berkah manfaat dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil